Hai. 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 Halo. 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 Hai. Halo. 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 Hai. Halo. Udah. Oh. Menurut gua gubuk literasi itu tempat berproses, tempat tumbuh bareng, tempat saling dukung, terus yang pastinya tempat ketawa bareng juga, karena kalau udah masuk sini tuh bawaannya happy terus. Di gubuk literasi di gua ya, keluarga banget sih. Buat gua pribadi, gubuk itu udah menjadi tempat self healing terbaik kedua gua setelah rumah gua sendiri. Karena gua menemukan perasaan yang hampir mirip sama yang ada di rumah. Itu kenyamanan yang dimana gue bisa menjadi diri gue sendiri. Gubuk itu tempat gue bisa melihat sudut pandang lain, karena di sini gue banyak ketemu teman-teman baru dengan pemikiran baru, terus ngobrolin hal-hal yang penting atau bahkan random nggak penting banget itu bisa diobrolin. Gubuk ini tempat gua tumbuh dan berkembang dan juga rumah kedua gua. Menurut gua, gubuk literasi itu bukan cuma namanya gubuk, tapi gubuk literasi itu juga adalah sebagai rumah gua. Itu menurut gue mungkin lebay ya, tapi gue anggap gubuk ini rumah kedua buat gue. Emang cu, kayak ada lanjutannya gitu. Di gubuk gue benar-benar nemuin circle versi terbaik gue. Gue di gubuk bisa ketemu sama orang-orang hebat, anak-anak yang hebat, dan gubuk ini jadi ruang yang aman untuk gue terus bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Gubuk literasi itu gue sebut ya sebagai teman perjalanan, karena menurut gue sendiri tuh dari SMA kelas 12 sampai sekarang gue mahasiswa akhir di Universitas Lampung. Oke. Menurut gue itu perjalanan gue sama di gubuk, tapi nggak cuma gue aja gitu loh yang kayak merasa teman perjalanan, karena gue merasa kayaknya gue sebagai teman perjalanan gubuk juga. Dari gubuk yang masih di ujung sana tuh yang kita harus panas-panasan pakai terpal, sampai sekarang kita udah ada di sini. Dan ya wow, gue tuh dari Mbak Mutia masih gadis sampai sekarang punya anak satu, dan gue ada di sini sebagai teman perjalanan gubuk literasi. Gubuk literasi itu menurut gue udah kayak keluarga, teman, sahabat, partner di segala-galanya. Kalau menurut gue gubuk itu tempat gue proses berjalan. Menurut gue gubuk itu tempat gue berproses. Karena di sini gue dari SMA yang waktu itu zaman COVID, terus sampai sekarang yang udah semester akhir, alhamdulillah masih sama-sama di sini. Menurut gue gubuk literasi itu obat penenang. Pas awal gabung gubuk itu kan bulan Januari kan, November Desember itu bener-bener gue lagi dalam keadaan mentalnya nggak oke. Sampai akhirnya gue itu sampai ke psikolog. Terus pas itu gue inget banget November Desember lagi gue kacau-kacaunya. Terus Desember kan gubuk buka volunteeran kan, itu gue lihat SG-nya teman SMP gue. Nah pas balik dari psikolog itu gue disaranin buat yaitu gabung ke komunitas baru. Terus ya udah pas pendaftaran itu pun gue nggak langsung daftar karena gue ragu-ragu, kayak ya itu kan pikirannya lagi kacau, mentalnya lagi nggak oke. Sampai akhirnya tuh nggak daftar. Yang aturannya ngisi Google Form gue sampai nggak ngisi, tapi karena bantuan teman gue ini gue akhirnya bisa daftar ke gubuk literasi. Ya udah gue wawancara segala macem, akhirnya gue masuk. Pas masuk pun itu berat jujur ya, minggu pertama sama minggu kedua itu gue masih belum terlalu enjoy, tapi untuk minggu ketiga itu gue udah mulai ngerasa oh ini obat buat gue gitu. Menurut gue gubuk literasi itu tempat gue berproses, karena gue ikut pertama kali volunteer itu di gubuk kan. Itu tuh benar-benar apa ya, momen pilihan terbaik yang gue pilih gitu, karena gue banyak dapet relasi gitu, dapet temen baru, terus jadi gue tuh bisa tumbuh dan
berproses bersama anak-anak di sini gitu. Dan juga menurut gue gubuk itu jadi penghilang stres gue gitu. Mbak Wawa, yang paling lucu menurut aku Mbak Vivi, Mbak Rika, Kak Aryo, Mbak Vivi, Kak Kirana, Kak Ais, Mbak Vivi. Nabila, terus yang kedua itu Okta. Dan lebih parah lagi mereka udah tuh rival. Jadi lo bayangin aja seberapa ngeselinnya kalau mereka berdua itu kena satu tempat gitu. Jadi kayak anjir berisik banget dunia ini. Nabila yang kedua bagus. Kalau Nabila tuh apa? Tol dia. Tolong sih kayak kakinya kayak patah. Pasti sini unek-unek semuanya ya. Semua unek-unek di gue pasti kayak gitu. Bukan gue doang. Kalau si bagus dia toksik ke gue, toksik banget. Gue tidur dibangunin gara-gara uang 2.000 coy. Minta TF 2.000 gue dibangunin monyet. Monyet, kata gue monyet. Gue sebagai cowok dan Bunda mah boleh gitu kan. Yang paling ngeselin, semuanya ngeselin. Jadi nggak ada yang paling-paling karena kayak rata gitu loh. Semuanya ngeselin anjir. Semuanya. Semua itu nyebelin buat gua. Banyak yang kayak ngomong hal gak penting. Tapi itu seru. Terus banyak yang jahil, itu semua tuh punya versi ngeselin, nyebelinnya masing-masing. Menurut gue kalau volunteer paling berisik tuh temen SMP gue sendiri, yaitu Okta. Volunteer yang paling ngeselin banyak banget nih ya, terutama abang-abang yang udah pada jarang ke gubuk nih, gue sebutin ya. Ada Bang Hendra, ada Kak Emil, ada Kak Jijah juga yang udah jarang ke gubuk. Itu ngeselin parah kata gue sih. Kalau momen yang sampai sekarang itu masih gue ingat dan selalu akan jadi memori baik itu first family gathering gubuk literasi. Karena menurut gue itu seru banget, momennya dapet banget dan sampai sekarang itu berkesan sih. Jadi memori baik itu, momen yang paling diingat itu semua acara yang ada di gubuk kayak pamget, terus kayak enif, bakar-bakaran atau acara kumpul-kumpul biasa itu memorable banget sih. Aduh, lembah hijau. Bisa dilupain tuh awalnya dari pas kita ke lembah hijau sih sebetulnya. Soalnya kan di situ gua kebagian ngawasin dua anak tuh, mana anaknya masih kecil-kecil banget tuh, ada si Tito sama si Davi itu, belum TK lagi lincah-lincahnya itu di lembah hijau tempat seluas itu, gua yang sendirian ngawasin mereka gitu. Di lembah hijau. Pas ke lembah hijau. Waktu ke lembah hijau asiknya itu lihat binatang sama kawan-kawan. Memori yang paling baik itu ketika anak-anak gubuk itu ke air terjun Wailalaan. Itu hal yang paling gue inget banget. Ada kejadian satu momen yang dimana itu momen yang paling saya inget banget di lembah hijau, karena anak-anak sampai ngomong say thank you ke gubuk literasi karena udah ngajak anak-anak ke lembah hijau. Kalau ulang tahun pasti ada ulang tahunnya. Kalau ulang tahun gubuk itu ada tampilannya kayak ada baca puisi, habis itu nari, habis itu masih banyak lah. Di Jatimulyo sih teman-teman gubuk literasi itu suka rela banget buat dateng jauh-jauh ke rumah gue buat main sama anak-anaknya. Terus anak-anaknya juga senang, mereka nggak pernah didatengin sama kakak-kakak yang mau main sama mereka, ngasih mereka jajanan, yang mau ngajarin mereka baca. Malahan kemarin Putra yang tadi yang nggak bisa baca karena ada gubuk literasi, mereka akhirnya bisa baca, bisa ngerjain PR. Gurunya itu sampai muji dia, kamu akhirnya bisa baca ya? Iya, karena di rumah Mbak Sasa kedatangan kakak-kakak gubuk gitu, dia cerita ke gurunya kayak gitu. Ini real sumpah. Kayak gubuk sejauh itu ya? Ini menurut gua kejadiannya lucu banget. Nggak tahu sih ya menurut yang lain lucu atau enggak. Jadi waktu itu kita ada giat di rumah Vivi.
Terus balik dari giat di rumah Vivi itu, gue pulangnya sama Kak Anca. Dan semuanya wajib tahu, di situ gue naik di atas gerobak untuk buku-buku itu. Terus dari situ ujung-ujungnya gue berantem sama cowok gue. Cowok gue tuh taunya gue tuh abis pergi sama cowok. Ya emang ya gue datang situ sama Kak Anca, dianterin ke rumah. Tapi kan posisinya itu gue duduk di atas gerobak buku. Tuh bayangin aja kayak gitu gue dicemburuin. Ada sih kejadian yang bikin gue terharu itu ketika kita main ke pantai. Itu benar-benar mengharukan, dimana semua orang memiliki perannya masing-masing dan ya. Mulya itu pas gue baru sampai, bahkan masih gue di motor, anak-anaknya itu baru parkir, anak-anaknya itu udah kayak semangat banget, terus juga baik-baik banget, antusias, terus juga mereka nurut, nggak nakal, nggak aneh-aneh, dengerin apa kata kakak-kakaknya. Selamat ulang tahun yang keempat buat Gubuk Literasi. Gak kerasa loh udah 4 tahun Gubuk nemenin anak-anak belajar, main dan tumbuh bareng. Sebagai orang tua, kami benar-benar ngerasa terbantu. Anak-anak jadi makin suka baca, makin percaya diri, dan yang paling penting mereka pulang ke rumah dengan wajah ceria. Banyak banget memori yang baik yang gak bisa dilupain. Dari kegiatan seru tiap akhir pekan, cerita-cerita yang mereka bawa pulang, sampai tawa mereka yang selalu nyambung ke hati. Makasih buat jadi tempat yang hangat dan penuh kasih buat anak-anak kami. Semoga Gubuk terus tumbuh makin maju dan jadi ruang belajar yang seru buat anak-anak dimanapun mereka berada. Literasi menyalakan asa lewat perpustakaan desa. Forum Literasi. Malam ini gue dapat
paru, enak bener. Dapat apa, Bin? Dapat ikan pindang. Ikan pindang. Aryo dapat apa, yo? Mantap. Dapat Agus. Rendang. Okta. Ya Allah, endok. Makanya dah ngaji. Personil banget. Maksudnya apa sih ini? Bil, sisa kartunya berapa, Bil? 1. Arya sisa kartunya berapa? Nani sisa kartunya berapa? Ini mulai nendokre. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya Allah. Amin. Hidup akan digubuk akan turun. It's a beauty and a beast. Apa yang itu ngikutin? Sikap takut ya. Ramai Siap. Ibu gua adalah ibu kalian semua. Siap. Gubuk adalah rumah kedua kita semua. Kami undur diri. Sedih. Siap aplikasi. Kelompok 1. Siap aplikasi. Segenap cinta yang kau berikan akan hilang telan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Oh, semoga doa yang tersampaikan di cahaya jalan di depan. Memori baik, memori baik. Oh, seperti bintang tutup awan, cerita kita selalu di sana. Seperti terang ujung malam, cerita kita sampai akhir Literasi menyalakan asa lewat perpustakaan desa. Salam literasi. Harapannya semoga terus ada, jangan pernah hilang. Harapannya semoga Gubuk makin terus berkembang, bertumbuh. Orang-orang yang dalam Gubuk juga semakin konsisten. Harapan gua untuk Gubuk Literasi yang udah mau ke 4 tahun ini, semoga Gubuk terus bisa bertumbuh, berkembang, mengudara sejauh mungkin, dan untuk anak-anak di dalamnya terus konsisten untuk menebar kebaikan untuk anak-anak di Lampung, bahkan kalau bisa kita meluas ke nasional. Dan untuk Gubuk Literasi semoga tetap bisa memberikan kebermanfaat untuk semua orang. Selamat ulang tahun Gubuk Literasi, semoga tambah berkembang ya. Selamat ulang tahun
Gubuk. Semoga Gubuk Literasi makin maju dan makin luas. Selamat ulang tahun Gubuk yang ke-4 tahun. Semoga Gubuk makin luas, susu banyak volunteer yang sering datang ke sini. Pokoknya itu aja deh. Selamat ulang tahun Gubuk yang ke-4 tahun. Semoga Gubuknya makin luas dan volunteernya makin banyak. Bentuk Gubuk di usia ke-4 tahun ini semoga terus berkembang, volunteernya terus maju, terus tumbuh, dan tetap jadi rumah untuk orang-orang yang nggak punya rumah. Harapan gue ya untuk Gubuk yang sekarang udah 4 tahun, yang pertama selalu konsisten dalam bermanfaatan, memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat sekitar. Hari ini Gubuk bukan hanya sekedar waru, tapi bagaimana kemudian Gubuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk hal yang lebih ramai.